Cheng Yu diam-diam panik. Jurus ini bahkan tidak ada di data deteksi burung luan kuno. Kalau kena, mereka pasti jadi abu. Bahkan baju zirah kerangka pun tak akan sanggup menahannya. Ia buru-buru mengeluarkan jimat teleportasi acak tingkat tinggi dan langsung mematahkannya. Tapi tak ada reaksi sama sekali. Melihat langit dipenuhi serangan yang siap menghantam, Cheng Yu menggertakkan gigi. Sepertinya kali ini aku cuma bisa mengorbankan kalian. Pasukanku pun langsung tumbang dihantam gelombang serangan. Tiba-tiba ledakan biru memancar dari tanah, menghantam pasukan mayat hidup hingga terpental habis. Para prajurit kerangka masih berusaha melindungi Cheng Yu. Tapi akhirnya mereka hancur berkeping-keping. Bahkan pohon berdiameter 100 meter pun remuk tak bersisa. Cheng Yu terhempas keras ke tanah. Armor kerangka di tubuhnya pecah total. Untungnya ia masih hidup karena skill transfer kerusakan menyerap sebagian besar hantaman. Kalau tidak, ia pasti sudah tewas di gelombang ini. Pasukan mayat hidup kini habis nyaris tak bersisa. Di saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Serangga kecil, kau sungguh beruntung. Kau masih hidup setelah semua ini. Suara Mina terdengar dingin, namun Cheng Yu menatapnya balik tanpa gentar. Sepertinya kondisimu juga tidak jauh lebih baik, ucapnya. Mina hanya tersenyum tipis. Meremukkanmu saja sudah cukup, katanya santai. Cheng Yu menyipitkan mata. Kalau begitu silakan coba. Mungkin kali ini aku yang akan membalas, meski pasukan mayat hidup sudah runtuh. Cheng Yu masih punya kartu lain yang belum digunakan. Tatapan Mina sedikit berubah. Kenapa bocah ini bisa sepercaya diri ini? Apa dia hanya menggertak? Bahkan dengan rune primordial sekalipun, dia tetap bukan ancaman. Sesaat kemudian, matanya terbelalak. Waktunya sudah habis. Mina menoleh, memberi senyum menawan. Cheng Yu kecil, aku tidak akan membawamu kali ini. Tetaplah hidup. Jangan biarkan makhluk itu memakanmu. Aku akan datang lagi untuk memakanmu sendiri, ucapnya. Cheng Yu menatap meremehkan. Lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu. Mina menghilang, dan Cheng Yu akhirnya menarik napas lega. Beruntung mereka tidak jadi bertarung, bahkan jenderal kuat dengan rune primordial pun takkan bisa menandingi lawan sepertinya. Namun pikirannya kini gelisah memikirkan burung luan kuno yang menghilang. Hingga akhirnya ia menemukan jawabannya. Burung luan sedang berada dalam proses kelahiran kembali nirwana. Dan dalam kondisi ini, ia benar-benar tak terkalahkan. Saat ini, Cheng Yu cuma punya satu pikiran, kabur. Kalau dia nunggu sampai nirvana orang ini berakhir, dia nggak bakal punya kesempatan lari. Setelah lari selama 1 jam penuh, akhirnya dia keluar dari area inti. Harusnya aman sekarang. Tapi di tengah larinya, dia malah kaget. Nggak ada satupun makhluk hidup dalam jarak beberapa kilometer. Ini berarti si bos udah terbang balik ke pusat area inti. Jadi, untuk sementara dia aman. Sekarang, saatnya pulihkan legiun mayat hidup dulu. Sambil penasaran apa yang bakal dilakukan orang-orang persekutuan jalan, burung luan kuno, cepat atau lambat, aku bakal memenggalmu, gumamnya. Sementara itu di persekutuan jalan, mereka akan membuat makam seorang pahlawan Cheng Yu. Mata Musian langsung berkaca-kaca. Ia menghentakkan palunya dengan penuh emosi. Saudari Yeyu, aku mau ambil kembali jasad saudara Cheng Yu, katanya. Jialan Yeyu perlahan menutup mata. Api di sana sudah menelan gunung. Aku khawatir jasadnya sudah hilang. Musian, jangan bersedih. Keberuntungan selalu datang untuk mereka yang beruntung. Dia punya banyak trik tersembunyi. Mungkin dia masih bisa bertahan. Belum sempat suasana mereda. Anggota tim datang melapor. Sebuah salinan ditemukan tak jauh dari situ. Dan banyak naga serta iblis sedang bergerak cepat ke arah sana. Mendengar itu, Jialan Yeyu langsung memberi perintah. Semua orang bersiap tempur. Setengah jam kemudian, Cheng Yu tiba di nisannya sendiri. Menatap namanya yang terukir di batu dengan wajah bingung. Apa mereka ini sekelompok idiot? Pikirnya, aku bahkan belum mati. Dan mereka sudah repot-repot mendirikan batu nisan untukku. Batin Cheng Yu dengan kesal. Ia langsung memerintahkan pasukan kerangka untuk menghancurkan batu itu sampai berkeping-keping. Namun sebelum debu batu nisan sempat mengendap. Matanya menangkap sesuatu yang aneh di langit. Cahaya berputar dan udara bergetar. Mungkinkah ruang bawah tanah istana naga iblis sudah terbuka? Tanpa pikir panjang, ia langsung melesat ke arah sana. Di sisi lain, keadaan persekutuan jalan sedang kacau. Seluruh pasukan terkepung rapat oleh gabungan naga dan iblis. Formasi perlahan runtuh. Napas para pejuang mulai berat. Andai saja Cheng Yu ada di sini, mungkin situasinya akan berbalik, pikir mereka. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba terdengar suara berat dan tegas dari belakang Musian. Mundurlah. Suaranya begitu familiar, membuat Musian dan Jialan Yeyu spontan menoleh bersamaan. Dan di sana berdiri sosok yang mereka kira sudah tiada. Ternyata kau tidak mati. Aku belum mati. Kau terkejut, kata Cheng Yu dengan nada dingin. Musian tersenyum miris. Kalau begitu, batu nisan yang kudirikan untukmu hanya sia-sia. Cheng Yu hanya terdiam, sudut bibirnya sedikit berkedut. Dalam hatinya ia benar-benar berharap para prajurit kerangka yang berdiri di sekelilingnya bisa langsung menebas gadis cerewet itu.
Dari barisan manusia, seorang pria bertubuh tegap maju ke depan. Jiang Wenshan, salah satu anak buah Komandan Cheng Yu, melangkah dengan hormat lalu membungkuk dalam-dalam. "Komandan," katanya singkat. Cheng Yu mengangguk dan balik memberi hormat. Lalu suaranya terdengar tegas. "Bagaimana situasinya sekarang?" Jiang Wenshan mendongak, menunjuk ke langit yang dipenuhi aura gelap dan cahaya naga. Kelihatannya tidak bagus. Orang-orang di langit itu jelas tidak ingin kita memasuki ruang bawah tanah, inti bumi. Kening Cheng Yu sedikit berkerut. Ruang bawah tanah inti bumi? Ini pertama kalinya ia mendengar nama itu. Jiang Wenshan segera menjelaskan dengan suara serius. Di dalam sana ada warisan ksatria bumi. Dahulu kala, umat manusia kita pernah memiliki seorang ksatria bumi tingkat dewa yang mampu bertahan sendirian menghadapi 10 raja iblis. Dialah yang mengubah jalannya perang, memberi kita kemenangan yang mustahil. Dan sumber kekuatannya berasal dari jantung bumi, artefak yang hanya bisa digunakan manusia. Ia menarik napas dalam. Ksatria yang ingin bertransformasi ke tingkat itu harus melewati ujian pusat bumi. Karena itulah, Abyss dan klan naga akan melakukan apapun untuk menghentikan kita. Penjelasan itu membuat mata Cheng Yu berkilat. Kini ia paham mengapa pasukan musuh begitu bersikeras menghalangi. Jantung bumi bukan sekadar harta. Itu adalah kunci evolusi, peluang abadi bagi umat manusia. Ia mengepalkan tangannya. Dalam hati sudah membuat keputusan. Aku harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Namun di mata klan iblis dan naga Abyss, Cheng Yu hanyalah bocah dengan level 33. Sama sekali bukan ancaman. Tatapan jijik jelas terpancar di mata para iblis Abyss. Saat itu, seorang sukubus Abyss tiba-tiba merasakan tanda sukubus kelas atas pada Cheng Yu. Ia pernah dikejar oleh sukubus tingkat tinggi. Tapi entah bagaimana, ia tetap bisa bertahan hidup. Siapa sebenarnya manusia ini? Kata-kata itu bikin kegemparan di barisan Abyss. Di sisi lain, seorang profesional dari klan naga menatap tajam dengan niat membunuh yang nyaris tak bisa ditahan. Ia berbisik pelan. Aku merasakan aura klan naga pada dirinya. Dia telah membantai banyak prajurit kita. Aku bahkan seolah mendengar ratapan mereka. Meski begitu, ia tidak segera bertindak. Nalarnya masih bekerja. Jangan gegabah. Biarkan para iblis Abyss yang mengambil langkah pertama. Sementara itu, Cheng Yu berjalan mantap di depan barisan manusia. Di langit, naga dan iblis hanya diam, saling menunggu. Tak ada yang berani bergerak duluan. Cheng Yu menoleh pada Musyan. Suaranya tenang tapi penuh tekanan. "Kemarilah, ikut denganku masuk ke dungeon." Ia melangkah begitu saja, seakan keputusan sudah mutlak, tanpa perlu meminta persetujuan. Anehnya, Musyan tidak menolak, malah menatap serius lalu bertanya, "Hanya kita berdua." Cheng Yu mengangguk singkat, "Berdua sudah cukup." Tanpa kata-kata tambahan, ia langsung mengajaknya bergabung. Musyan pun menuruti, meski dalam hati berbisik pelan. Hati-hati, mereka mungkin akan menyerang. Cheng Yu hanya menekan telapak tangannya ke bawah. Seketika zirah kerangka terbentuk, melindungi dirinya dan Musyan dalam satu lindungan yang kokoh. Dengan begitu, ia memastikan serangan kejutan tidak akan mudah menembus. Seperti yang sudah diperkirakan Cheng Yu, baik iblis Abyss maupun klan naga tetap menahan diri, masing-masing menunggu pihak lain yang lebih dulu membuka pertempuran. Cheng Yu dan Musyan melangkah lebih dulu, memasuki dungeon inti bumi. Begitu manusia itu berhasil masuk, para iblis Abyss langsung melotot tajam ke arah para naga. Sementara para naga balik menatap dengan penuh curiga. Masing-masing menahan diri, saling menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Musyan menatap sekeliling dengan sorot mata terkejut, lalu berseru lirih. Ini benar-benar inti bumi. Tak lama kemudian, sekumpulan mayat hidup bermunculan di sisi mereka. Dari balik kegelapan, ratusan kerangka berhamburan, merayap ke segala arah, mencari jalan dan menjelajahi peta dalam dungeon. Medannya ternyata sederhana, hanya beberapa kilometer lebarnya, dengan ngarai di kedua sisinya, yang berujung jalan buntu. Bukan labirin rumit, melainkan satu jalur lurus yang membentang ke depan. Namun tiba-tiba, salah satu kerangka disergap dari samping. Seekor monster melompat, melilit tubuhnya dengan kekuatan besar. Cheng Yu dan Musyan langsung bergegas. Sosok itu adalah seekor ular piton raksasa. Panjangnya hampir 10 meter, dengan tubuh setebal setengah meter, membelit erat prajurit kerangka hingga tak bisa bergerak. Meski begitu, lilitan itu tak benar-benar memberi kerusakan berarti, hanya membuatnya terjebak. Cheng Yu mendekat, mantranya aktif, mengungkap identitas makhluk itu. Seekor ular piton inti bumi, monster elit dengan kekuatan luar biasa. Musyan melangkah maju cepat, sorot matanya tajam. "Kau tak perlu turun tangan, biar aku yang urus." Begitu jaraknya tinggal 10 meter dari ular piton inti bumi, ia langsung melancarkan teknik pamungkas, jurus mengumpulkan. Seketika bola kembang api meledak di udara tepat di atas kepala sang piton. Ribuan titik cahaya runtuh deras bagai hujan bintang,
menghantam tubuh monster itu tanpa ampun. Prajurit kerangka yang sudah siaga sejak awal pun langsung maju serentak, mengepung sang piton dalam lingkaran maut. Satu demi satu skill dilepaskan, cahaya mantra berhamburan, suara dentuman menggema di dalam ngarai. Ular piton inti bumi meraung kesakitan, tubuhnya terbelah berkeping-keping hingga akhirnya roboh tak berdaya. Monster itu dengan level 50 menghadiahkan 1 juta poin pengalaman dan sebuah fragmen bumi. Cheng Yu segera mengaktifkan mantra Gather, dan 1 fragmen bumi tambahan pun jatuh ke tangannya. Diketahui, 1000 fragmen bumi bisa digabungkan menjadi jantung bumi yang legendaris. Senyum samar muncul di wajah Cheng Yu ketika mendengar berita itu. Meski poin pengalaman terbelah 2, manfaat yang ia terima justru berlipat ganda. Ia menoleh ke Musyan, lalu bertanya dengan tenang, "Berapa banyak target yang bisa ditangani skill Mass Gathermu sekaligus?" Musyan menjawab jujur tanpa ragu, "Saat ini hanya 200. Cheng Yu mengangguk pelan, sebuah ide terlintas di kepalanya. "Tunggu sampai aku mengumpulkan monster-monster itu, baru kau lepaskan Mass Gather." Musyan mengangguk cepat, mengerti maksudnya. Tak lama, prajurit-prajurit kerangka berpencar, memancing semua monster yang bersembunyi. Dari balik genangan air, bayangan hitam bermunculan, sementara dari celah-celah batu, tubuh panjang menyerupai kelabang merayap keluar. Dalam sekejap, seluruh ngarai dipenuhi monster dari berbagai jenis. Jumlahnya tak terhitung. Wajah Musyan memucat, ia terbelalak kaget, lalu berseru dengan nada gemetar. Jumlahnya gila, begitu banyak monster. Cheng Yu tidak goyah sedikit pun. Dengan satu gerakan tangannya, suara berdengung menggema. Kutukan perlambatan langsung menyelimuti seluruh ngarai. Gerakan ribuan monster itu terhenti. Kaki mereka seakan menempel di tanah. Di saat itu juga, Musyan mengayunkan palu sucinya. Cahaya terang berkilau dari ujungnya. Ia melepaskan teknik pamungkas, Mass Gather, dan dalam sekejap ribuan titik cahaya jatuh, menghujani kawanan monster yang terperangkap.